semuanya, perkenalkan nama saya Andi Faika Zararif dari Semansa Kota Palopo. Jadi, kali video ini saya akan membahaskan apa itu kimia hijau dan nanoteknologi. Nah, yang pertama itu kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang bertujuan untuk merancang produk dan proses kimia yang minimalkan atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan bahan berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Kimia hijau juga berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan bahan yang lebih aman, dan energi yang lebih sedikit dan mengutamakan keberlanjutan. Nah, secara singkat juga, kimia hijau adalah pendekatan untuk membuat kimia lebih aman lingkungan dengan cara mendukung kesehatan planet dan penghuninya. Pendekatan ini juga mencakup seluruh siklus hidup produk mulai dari bahan baku hingga pembuangan. Jadi, dalam kimia hijau terdapat 12 prinsip dasar kimia yang dirumuskan oleh Paul Anastas dan Johann Werner. Nah, yang pertama itu pencegahan limbah. Contohnya itu hindari penghasil limbah daripada pengolahan atau membersihkan setelah terbentuk, desain proses untuk menimbulkan limbah. Yang kedua itu bahan kimia yang lebih aman. Contohnya itu kembangkan bahan kimia yang efektif namun memiliki dampak minimal terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, yang ketiga itu desain sintesis yang kurang berbahaya. Contohnya itu rancang metode sintesis yang menggunakan dan menghasilkan bahan kimia dengan toksisitas rendah atau tanpa toksisitas sama sekali. Dan keempat itu efisiensi atom. Contoh itu maksimalkan pemanfaatan semua bahan dalam proses untuk menjadikan bagian dari produk akhir. Proses efisien atau menghasilkan lebih sedikit limbah. Nah, yang kelima itu penggunaan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Contohnya itu minimalkan atau hindari penggunaan pelarut atau bahan tambahan lain yang berbahaya. Keenam itu efisiensi energi. Contohnya itu kurangi kebutuhan energi dalam proses kimia, pilihan kondisi seperti suhu dan tekanan lingkungan yang lebih aman energi. Yang ketujuh itu penggunaan sumber daya alam. Contohnya itu memanfaatkan bahan baku yang dapat dipengaruhi daripada bahan yang berasal dari sumber daya yang terbatas. Nah, yang kedelapan itu penggunaan derivatisasi. Contohnya itu sintesis imbro menggunakan reaksi langsung tanpa langkah perlindungan atau deproteksi. Yang kesembilan itu penggunaan katalis. Nah, katalis Sigler-Natter dalam produk polyethylene untuk meningkatkan efisiensi. Nah, yang ke-10 itu desain produk yang mudah terurai. Contohnya itu bioplastik dari asam polilaktan atau PLA yang diterurai secara alami. Nah, yang ke-11 itu pemantauan real time untuk mencegah polusi. Contohnya itu sensor online membantu emisi gas selama produksi bahan kimia. Nah, yang terakhir itu penggunaan bahan yang lebih aman. Contohnya itu penggunaan cat berbasis air untuk menggantikan cat berbasis pelarut organik. Berikut adalah langkah-langkah penerapan prinsip kimia hijau dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu pembersihan rumah tangga. Contohnya itu gunakan pembersih alami seperti cuka, baking soda, atau lemon untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Pilih produk pembersih berbahan dasar organik yang aman bagi lingkungan. Yang kedua itu produk pribadi. Contohnya itu beralih ke sabun, sampo, atau pasta gigi berbahan alami tanpa mikroplastik. Gunakan produk dengan kemasan minimal atau isi ulang untuk mengurangi limbah. Nah, yang ketiga itu pengolahan limbah. Contohnya itu pisahkan sampah organik untuk dibuat kompos dan daur ulang sampah organik seperti kertas, plastik, dan logam. Manfaatkan biogas dari limbah organik untuk energi alternatif. Yang keempat itu energi terbarukan. Contohnya itu pasang panel surya di rumah untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil. Gunakan peralatan hemat energi seperti lampu LED
D. Dan peralatan dengan label energi efisien. Yang kelima itu transportasi berkelanjutan. Gunakan sepeda transportasi umum atau mobil listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, carpooling atau berbagi kendaraan dengan orang lain untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Yang keenam itu pencegahan limbah makanan. Contohnya itu rencanakan pembelian makanan untuk mencegah pemborosan, simpan makanan dengan cara yang tepat agar tidak cepat rusak. Yang ketujuh itu pertanian perkotaan. Contohnya itu perkembangkan kebun di rumah atau komunitas untuk menanam sayur dan buah organik. Gunakan pupuk kompos dari limbah organik untuk menggantikan pupuk kimia. Yang kedelapan itu industri makanan dan minuman. Contohnya itu pilih produk makanan dari perusahaan yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan kemasan biodegradable. Dukung industri lokal untuk mengurangi jejak karbon dari transportasi bahan makanan. Yang terakhir itu pendidikan dan kesadaran. Contohnya itu edukasi keluarga dan komunikasi tentang pentingnya kimia hijau dan praktik berkelanjutan. Ajak anak-anak untuk berpikir daur ulang dan hemat energi sejak dini. 17 agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang dirancang oleh PBB. Nah, yang pertama itu membersihkan kemiskinan, 2 mengakhiri kelaparan, 3 hidup sehat dan sejahtera, 4 pendidikan bermutu, 5 kesadaran gender, 6 air bersih dan sanitasi, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi, 9 industri, inovasi, dan infrastruktur. Ke-10 mengurangi ketimpangan, 11 kota dan komunikasi yang berkelanjutan, 12 produksi dan komunikasi yang bertanggung jawab, 13 penanganan iklim, 14 menjaga ekosistem laut, 15 menjaga ekosistem darat, 16 perdamaian, keadilan, dan industri yang kuat. Nah, yang terakhir itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu pengertian nanoteknologi. Tahu gak sih kalian apa sih itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah cabang ilmu dan teknik yang berfokus pada manipulasi saja, analisis dan pemanfaatan materi pada skala nanometer, yaitu sehingga 1 hingga 100 nanometer. 1 nanometer setara dengan sepermiliar meter yang sangat kecil sehingga sulit dibayangkan. Misalnya, selai rambut manusia memiliki diameter sehingga 80.000 hingga 100 nanometer. Pada skala ini, material menunjukkan sifat-sifat unik yang berbeda dari karakteristiknya dalam ukuran besar atau makroskopis. Perubahan sifat ini terjadi karena pada ukuran nanometer, material memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar, sehingga interaksi atom dan molekul pada permukaannya menjadi lebih dominan. Selain itu, efek kuantum mulai berperan penting. Nah, pada skala ini yang dapat mengubah sifat listrik, magnetik, optik, dan mekanik suatu material. Nah, misalnya, emas yang berwarna kuning dalam bentuk massal dapat tampak merah atau biru dalam bentuk nanopartikel, tergantung pada ukurannya sih. Nah, inilah 4 penerapan nanoteknologi. Yang pertama itu kesehatan dan obat-obatan. Nanopartikel sendiri ini digunakan untuk membawa obat secara langsung ke sel yang sakit, seperti dalam terapi kanker. Diagnostik berbasis nano memungkinkan deteksi penyakit secara dini dengan akurasi tinggi. Nah, yang kedua itu energi. Material nano digunakan untuk meningkatkan efisiensi material dan teknologi menyimpan energi. Panel surya berbasis nanoteknologi meningkatkan kemampuan penyerapan cahaya. Nah, yang ketiga itu elektronik. Nanoteknologi memungkinkan pembuatan perangkat elektronik yang lebih sangat kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energinya. Transistor nano pada prosesor modern meningkatkan kinerja komputer.
Nah, yang terakhir tuh material dan lingkungan. Nanokomposit menciptakan bahan yang lebih kuat, tahan lama, dan ringan. Filter nano digunakan untuk menyaring air dan udara dari polutan secara efisien. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai manfaat nanoteknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Energi. Nanoteknologi berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi energi. Teknologi ini digunakan dalam mengembangkan panel surya berbasis nanopartikel yang mampu menangkap lebih banyak energi dari cahaya matahari meskipun dalam kondisi bercahaya rendah. Selain itu, nanoteknologi memungkinkan produksi baterai lithium-ion yang lebih tahan lama, cepat diisi ulang, dan memiliki kapasitas lebih besar. Ini sangat penting untuk kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Sedangkan industri itu dalam sektor manufaktur, nanoteknologi membantu menciptakan material yang lebih kuat, ringan, dan tahan korosi seperti graphene atau karbon nanotube. Penggunaan material ini tidak hanya meningkatkan daya tahan produk, tetapi juga mengurangi konsumsi bahan baku dan energi. Misalnya, pesawat atau mobil berbahan nano lebih ringan sehingga lebih hemat bahan bakar. Nah, yang kedua itu mengenai dampak lingkungan melalui teknologi yang lebih bersih. Yang pertama itu pengolahan air dan limbah. Nah, pengolahan air dan limbah ini, nanoteknologi digunakan untuk mengembangkan membran nano yang mampu menyaring partikel kecil seperti logam berat, mikroorganisme berbahaya, dan polutan organik dari air. Ini membantu menyediakan air bersih untuk komunitas dan membutuhkan. Nah, katalis industri. Katalis industri dalam proses kimia industri, katalis tersendiri berbasis nanoteknologi meningkatkan efisiensi reaksi kimia, mengurangi limbah, dan menurunkan emisi karbon. Pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan. Nanopartikel tertentu seperti nanopartikel besi digunakan untuk membersihkan polutan dari tanah atau air, termasuk bahan kimia beracun seperti hidrokarbon atau pestisida. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup melalui aplikasi medis dan teknologi canggih. Nah, kesehatan dan medis. Kesehatan dan medis, nanoteknologi membuka jalan bagi inovasi dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Misalnya, nanopartikel dapat digunakan untuk membawa obat langsung ke sel target atau targeted drug delivery, sehingga meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping. Teknologi ini juga membantu dalam deteksi dini penyakit seperti kanker melalui biosensor nano yang sangat sensitif. Nah, teknologi canggih. Nanoteknologi mendukung pengembangan perangkat elektronik yang lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Ponsel, komputer, dan perangkat lain kini bisa memiliki performa yang tinggi dalam ukuran yang lebih ringkas. Perangkat transistor nano di bidang kecantikan. Nanoteknologi digunakan untuk menciptakan kosmetik yang lebih efektif seperti pelembab dan sunscreen berbasis nano. Rekayasa material. Material nano digunakan untuk membuat pakaian tahan air, anti noda, atau pakaian yang dapat mengatur suhu tubuh. Ini juga berlaku untuk peralatan rumah tangga seperti pelapisan nano yang anti gores dan anti bakteri pada kaca atau permukaan lainnya. Nah, jadi kesimpulannya itu manfaat nanoteknologi mencakup berbagai sektor mulai dari energi lingkungan, kesehatan, hingga teknologi konsumen dengan kemampuan untuk menciptakan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kimia hijau dan nanoteknologi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua.